Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di atau sudah selesai ya. Babu la yudbahu lillahi bimakani yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Nah, ini sudah selesai ya masalahnya ya. Sampai yang 11 berarti. Ya, jadi pembahasan masalah ini sudah selesai Bapak. Yang mungkin yang perlu disinggung cuman yang diulang lagi cuman 2 masalah yang terakhir, yang 3 masalah yang ke-9, yaitu peringatan agar tidak menyerupai orang-orang musyrik dalam hari raya mereka walaupun tidak berniat untuk meniru mereka. Artinya kita tidak boleh meniru orang-orang musyrik, orang-orang kafir walaupun tidak ada niat untuk meniru. Sekedar menyerupai itu sudah terlarang, apalagi kalau niatnya menyerupai, itu lebih terlarang lagi. Itu permasalahan ke-9. Lalu ke-10 dari permasalahan ke-10 dari bab tersebut, la nadhra fi ma'siyah, tidak boleh bernazar dalam bermaksiat. Nazar, saya bernazar kalau penyakit saya sembuh saya akan pukul si fulan. Ini haram, tidak boleh bernazar begitu. Atau kalau anak saya lulus kuliah, saya tidak akan lagi mengunjungi saudara saya. Ini haram. Ini nazar maksiat ya. Itu tidak diperbolehkan Bapak. Al-hadiyata asyra, permasalahan ke-11. Masalah ke-11, la nadhra li bani Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak Adam, bagi manusia. Tidak ada nazar bagi seseorang dalam perkara yang tidak ia sanggupi. Contohnya apa? Saya bernazar kepada Allah, jika anak saya sembuh, saya akan terbang ke langit. Bisa begitu? Tidak bisa kan? Atau saya bernazar, kalau anak saya lulus kuliah, saya akan menyedekahkan uang tetangga saya. Bisa? Nggak bisa kan? Kan itu tidak dikuasai oleh seseorang. Jadi nazar hanya diperbolehkan kalau dalam hal yang dikuasai oleh seseorang. Bernazar dengan hartanya. Adapun bernazar dengan harta tetangganya, bisa? Ya, nggak bisa Bapak ya. Termasuk juga kalau seseorang mentalak, saya talak istri tetangga saya 3 kali. Bisa? Nggak bisa itu. Iya, bukan istrinya. Atau termasuk juga misalkan disebutkan oleh para ulama seperti gini. Kalau saya nikahi si fulan, saya akan talak dia 3 kali. Ini pun tidak jatuh. Kalau saya nikahi fulanah, saya talak dia 3 kali. Kalau saya nikahi fulanah, maka jatuh talak 3 kali. Ini pun tidak berlaku ya. Karena statusnya dia belum nikah ya. Jadi nggak berlaku talak. Nah ini Bapak-Bapak ya, itu terkait masalah nazar. Dan sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, masih masalah nazar juga. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan selain Allah. Termasuk di dalamnya nazar ya, nazar di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah. Ini tidak boleh karena ini akan menjadi sarana menuju syirik. Nah, sekarang syiriknya bukan dari sisi sarana, tapi dari perbuatannya. Maksudnya seperti apa? Contoh yang sini kata Syekh rahimahullah, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Kalau yang pembahasan sebelumnya kan bernazarnya untuk Allah, tapi di tempat begitu.
Atau bernazar untuk Allah tapi dalam hal maksiat. Saya bernazar kepada Allah untuk tidak mengunjungi fulan, untuk memukul fulan. Saya bernazar kepada Allah untuk meminum minuman keras. Nazarnya kepada Allah tapi caranya maksiat, nggak terima. Nah, kalau sekarang nazarnya bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah. Nah, ini nazar apa? Syirik. Ya. Kata Syekh ini termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Pertanyaannya kenapa syirik? Ada yang tahu? Nazar itu ibadah. Nazar itu ibadah, sedangkan ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah. Nah, apa dalilnya bahwasanya nazar adalah ibadah? Syekh menyebutkan di sini. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Ini Allah dalam ayat ini Syekh menyebutkan ayat dalam surat Al-Insan ayat 7. Ayat ini berbicara tentang penghuni surga, sifat-sifat penghuni surga. Allah sebutkan dari ayat kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, mereka meminum di surga nanti dari gelas yang isinya itu, campurannya itu kafur. Kafur ya nanti. Apa itu kafur? Aina yashrabu biha ibadallah. Kafur itu berasal dari mata air surga. Jadi airnya dari mata air surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka mengarahkannya sesuai kehendak mereka. Jelas Bapak? Jadi orang-orang yang berbakti nanti, orang-orang yang baik akan meminum dengan gelas di surga yang isinya itu campuran airnya bercampur dengan kafur. Dan kafur yaitu mata air di surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka bisa mengalirkannya ke arah mana saja yang mereka suka. Fajirunha tafjiro. Lalu Allah sebutkan yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Ini berarti Allah di sini menyebutkan sifat penghuni surga. Ya, sifat penghuni surga diantaranya menunaikan nazar. Dan Allah sebutkan pada ayat berikutnya, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Setelah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga dulu ketika di dunia begini, lalu Allah katakan maka Allah pun lindungi mereka dari keburukan hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat. Walaqahum nadrata wa surura, dan Allah memberikan kepada mereka kecerahan dan kegembiraan. Ini sifat penghuni apa? Surga ya. Ya, jadi di sini Allah menyebutkan sifat penghuni surga, apa saja amalan yang mereka lakukan ketika di mana? Di dunia. Di antaranya menunaikan nazar. Ya, jadi menunaikan nazar ini adalah perbuatan yang terpuji, yang dicintai Allah. Dan kalau suatu perbuatan cintai Allah, berarti itu namanya apa? Ibadah. Nah, ini Bapak, kita harus ingat terus definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Ini definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Yang namanya ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sudah pernah kita singgung kan? Ya, ini harus kita ingat-ingat terus bahwa ya, kalau suatu perbuatan, perkataan cintai Allah, pastikanlah itu ibadah, dan itu hanya berhak ditujukan kepada Allah ya. Ya, ini termasuk nazar. Menunaikan nazar dicintai oleh Allah. Tapi kalau bernazar lain lagi, oh apa? Pernah disinggung di sini ya? Pernah guys ya? Belum ya? Ya, jadi ini sudah atau belum lewat? Sudah sebenarnya. Lupa aja saya. Innahu la ya'ti bi khairin, tidak singgung hadisnya. Ya, jadi Bapak-bapak, menunaikan nazar terpuji, tapi bernazarnya ini lain lagi. Ya, karena disebutkan oleh Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda ditanya tentang nazar. Bagaimana wahai Rasulullah dengan nazar? Kata Nabi, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama ya apa? Wa innahu la ya'ti bi khair wa innama yuk apa lafalnya? Sesungguhnya itu datang
hanyalah dari orang yang bakhil. Lafal saya lupa. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan yang bernazar itu hanyalah orang yang bakhil. Bakhil artinya apa? Pelit. Ya, pikir. Artinya saya kalau anak saya lulus, saya puasa 3 hari. Ini orang seperti ini baru mau puasa kalau anaknya lulus. Kalau saya naik jabatan, nanti saya akan umroh. Berarti dia umrohnya kalau nggak naik jabatan nggak umroh. Ini namanya orang yang apa? Pelit ya, pikir. Makanya kata para ulama, pendapat yang benar, nazar itu makruh. Kita tidak disyariatkan nazar. Tapi kalau terlanjur bernazar, maka hendaknya karena hukumnya wajib. Kalau tidak terlanjur, wajib ditunaikan. Dan itu adalah pujian yang Allah berikan kepada penghuni surga, bahwa mereka di dunia dulu menunaikan nazar yang sudah diucapkan. Jadi bedakan Bapak hukum asal nazar dengan terlanjur mengucapkan nazar. Kalau hukum asal nazar makruh. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan nazar, maka hukumnya wajib menunaikannya. Jelas Bapak-bapak? Ini pernah kita singgung, nggak apa-apa diulang-ulang biar kita ingat dan tidak lupa. Bahwa saya menunaikan nazar, bernazar tidak disunahkan, dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur mengucapkan, maka hukumnya wajib ditunaikan. Itu firman Allah Ta'ala yang pertama. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya penghuni surga menunaikan nazar mereka. Ini pujian Allah kepada penghuni surga. Berarti bernazar ini dicintai oleh Allah. Kalau nazar dicintai oleh Allah, berarti itu ibadah. Berarti kalau nazarnya ditujukan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Nah ini maksud penulis. Ya. Di penulis menyebutkan ini bab lalu ayat-ayat hadis. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah salafiyun, ya, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, beragama berdasarkan dalil. Ya. Kenapa kamu gini? Karena Allah berfirman, Nabi bersabda. Ini. Jadi bukan kata fulan, kata kiai, kata syekh, kata habib, kata ini enggak. Kita bukan bersandar dengan perkataan manusia. Adapun perkataan ulama dijadikan pendukung, ini boleh. Tapi kalau dijadikan dalil bukan. Kenapa kamu ibadahnya begini? Kata ulama ini begini, nggak bisa. Saya ibadahnya begini karena Nabi bersabda begini, atau Allah berfirman begini, Nabi bersabda demikian. Nanti baru apa disebutkan. Dan Imam Ahmad menyatakan begini, nggak masalah. Tapi kalau dari pertama, kenapa kamu ibadahnya gini? Karena kata Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah begini. Nah, bukan begitu Bapak ya. Dalil dalam Islam itu Al-Quran, hadis, ijma', kesepakatan para sahabat, dan 4 kias analogi. Jelas Bapak ya. Adapun ucapan ulama ini bisa dijadikan pendukung, bukan dalil ya. Jadi jangan dibalik. Ketika sampaikan ini ayatnya begini, hadisnya begini. Tapi Buya itu nggak berkata begitu, Ustadz itu nggak berkata begitu. Nggak bisa mempertentangkan ayat Al-Quran dengan hadis atau dengan apa? Dengan ucapan ulama. Dan ini perkara yang dimurkai oleh Allah, ya, mendahulukan perkataan seorang di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Allah sebut dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan mendahulukan perkataan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Gak boleh Bapak ya. Gak boleh. Dalam masalah apapun, apalagi dengan akal kita juga, akal kita semata. Disebutkan ayat, sepertinya yang kurang masuk akal. Mungkin maksud ayatnya begini, belokkan makna ayat. Hadisnya begini, tapi akal sepertinya menyatakan ini mustahil. Akal yang jadi penentu hakim. Harusnya wahyu yang jadi hakim, bukan akal. Tapi karena orang itulah mendewakan akal, ayat Al-Quran disesuaikan dengan, bukan akalnya disesuaikan dengan apa? Nah ini nggak keliru Bapak ya. Jadi prinsip Ahlus Sunnah mendahulukan wahyu dibandingkan akal. Sedangkan Mu'tazilah mendahulukan ini dibandingkan ayat. Makanya mereka kadang kalau ada ayat dan hadis yang bertentangan dengan akal mereka belokkan hadisnya, mereka belokkan ayatnya, sedangkan hadis ditolak. Pertanyaannya, kenapa kalau ayat tidak ditolak? Tolak kafir. Gak berani orang Mu'tazilah. Firqah sesat gak berani menolak ayat. Kalau menolak ayat, makanya mereka gak berani. Oh maksudnya enggak, ayat ini maksudnya begini, belokkan. Kalau hadis ini gak bisa terima. Lemah.
Iya itu mutqarib dan semacamnya. Jadi nggak boleh gitu Bapak ya. Kita semua mendahulukan wahyu dibandingkan akal kita yang lemah. Ya sebab akal kita ini lemah Bapak ya. Apalagi menyangkut perkara gaib, perkara yang tidak pernah kita lihat. Jangan kita bayangkan dengan akal kita. Oh maksudnya begini, Allah itu mungkin begini. Nggak boleh. Cukup kita imani Allah mengatakan begini, terima. Gak usah ditolak, gak usah dibelokkan maknanya dan semacamnya. Ya jelas Bapak-Bapak. Itu tentang ayat pertama. Mereka menunaikan nazar mereka. Lalu wa qaulu ta'ala. Jadi ini masih menyinggung bab termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini dari kedua. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Tidaklah satu nafkah pun atau apapun nafkah yang kalian infakkan atau apapun nazar yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apapun nafkah yang kalian keluarkan dan nazar yang kalian ucapkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apa maksud sesungguhnya Allah mengetahuinya? Tidak ada satupun nafkah yang kalian keluarkan kecuali Allah mengetahuinya. Maksudnya apa ini? Sekedar kabar atau apa? Ada yang tahu maksudnya? Kalau Allah menyatakan, misalkan, kalau engkau melakukan ini, maka sesungguhnya aku tahu. Itu maksudnya apa ini? Aku tahu ini. Itu saja. Allah mengetahui. Maksudnya tujuannya apa? Ketika Allah menyatakan Allah mengetahui. Apa maksudnya Nabi? Ya Allah satu nafkah. Apa? Termasuk niat. Iya, maksudnya apa? Akan dibalas. Jadi ketika Allah nyatakan sesungguhnya Allah mengetahuinya, bukan sekedar tahu. Kalau sudah tahu ya sudah. Tapi Allah maksudnya ingin mengingatkan kita bahwa Allah mengetahuinya dan Allah akan balasnya. Jadi tidak ada satu nafkah pun yang kita keluarkan dan nazar yang kita ucapkan kecuali Allah mengetahuinya. Artinya Allah akan membalasnya. Artinya infak ini terpuji tidak? Karena Allah katakan Allah akan membalasnya. Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Lalu nazar, Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Berarti terpuji tidak? Berarti infak dan nazar dicintai Allah tidak? Nah, kalau kedua-duanya dicintai Allah, berarti kedua-duanya ibadah. Karena itu bernazar kepada selain Allah adalah syirik. Nah ini sesuai dengan judul bab. Jelas Bapak? Ya, tidak boleh kita bernazar kepada selain Allah, seperti nazar kepada nabi, malaikat, rasul, wali, penghuni kubur, jin dan semacamnya. Tidak boleh. Loh, apa ada yang seperti itu? Ada. Banyak ya. Para ulama menyebutkan fenomena kemusyrikan yang terjadi di tengah umat Islam di antaranya gitu. Sebagian orang bernazar kepada penghuni kubur, kepada wali-wali yang mereka anggap wali. Saya bernazar kepada wali fulan, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan begini-begini. Nauzubillah dari itu sudah berbuat syirik besar, bisa mengeluarkan dari Islam. Hati-hati Bapak ya. Yang seperti ini ada walaupun di abad 21 sekarang ini. Jadi jangan kita kira udah orang serba canggih internet, zaman Facebook, dikiranya nggak ada syirik, padahal ada. Syirik itu udah di mana-mana ya. Jangankan di Indonesia, di Timur Tengah pun yang syirik ada. Padahal mereka orang-orang Arab ya. Apalagi kita non-Arab ini, kemusyrikan merajalela. Kita dari syirik dan mengingatkan saudara-saudara kita agar menjauh dari syirik. Ya. Loh, nanti bagaimana kalau kamu mau peringatkan orang-orang dari syirik, kamu dituduh Wahabi gimana? Nggak apa-apa mau dituduh Wahabi kan, dituduh fundamentalis kah atau ekstremis kah? Yang jelas saya menjalankan perintah Allah. Saya mengikuti jalannya para nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Katakanlah wahai Rasul, ini adalah jalanku. Maksudnya dakwahku. Aku mengajak kepada Allah. Maksudnya apa? Mengajak untuk mengesahkan Allah, bukan mengajak pada golongan, mengajak pada perkara dunia dan semacamnya. Ya, aku mengajak pada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, inilah jalannya para Rasul, berdakwah pada tauhid, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah.
Dan ketika kita mengajak orang untuk mengesahkan Allah, pasti akan ada pertentangan, Bapak-bapak. Ya, di zaman Nabi aja, Nabi bagaimana mengajak kaum Quraisy untuk mengesahkan Allah, ditentang. Kadang disebut gila, majnun, kadang sahir, dan semacamnya. Pemecah belah umat, betul. Ya, Rasulullah jangan pemecah belah umat. Dulunya katanya kami ini bersatu, tiba-tiba Muhammad ini memecah belah antara ayah dengan anak, mertua dengan menantu. Seperti itu, Bapak ya. Resiko dalam mendakwakan tauhid pasti seperti itu. Akan ada tuduhan, ucapan miring dan semacamnya. Tapi kita tidak peduli dengan ucapan manusia. Ya, kita mencari keridhaan Allah. Ya, mau dibilang apapun serah, kita mencari keridhaan Allah. Tapi tentunya sekali lagi, hendaknya ketika kita mendakwakan tauhid dengan hikmah, lembut, tidak dengan cara kasar. Ya, Allah berfirman, apa? Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, apa ayatnya? Ada yang hafal ayatnya? Kalau misalkan engkau bersikap kaku dan keras hati, tentu akan kaburlah orang sekitarmu. Dalam surat Ali Imran itu. Ini kan Nabi berbicara tentang apa? Para sahabatnya. Kalau Nabi bersikap keras kaku, maka para sahabatnya akan bubar, ya kan? Ya kan, ini orang, kalau Nabi di hadapan orang-orang terbaik umat ini, maka bagaimana kalau di zaman sekarang? Maka kita harus butuh hikmah, Bapak, butuh kelembutan dan butuh kebijaksanaan. Hendaknya ketika menegur, lihat situasi kondisi, lihat kondisi orangnya, lihat waktunya. Jadi tidak mesti kebenaran disampaikan pada setiap kesempatan. Ini yang faidah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak mesti setiap kebenaran disampaikan pada setiap kesempatan. Artinya kita lihat kondisinya, situasi kondisi. Ya, jangan sampai orang dalam kondisi tidak siap menerima kebenaran kita ceramahi. Orang masih baru bangun tidur, Assalamualaikum. Ya, Pak, bapaknya harusnya begini dinasihatin. Nanti gimana orang baru bangun tidur pusing ngantuk tiba-tiba dinasihatin? Pasti dah ini. Nah, fisik, psikis, kejiwaan dan semacamnya. Jadi kita harus lihat-lihat ya. Jadi jangan asal semangat langsung nasihat. Jadi kita harus lihat, terus tutur katanya juga. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan cuma niat baik kita, tapi juga caranya. Bisa jadi ada suatu perkataan tujuannya baik, tapi kata-katanya tidak baik, maka harus dihindari. Dan bisa jadi ada kata-kata yang baik, tapi tujuannya buruk. Dalam Islam yang diperhatikan harus caranya baik, tujuannya baik. Ketika menasihati seorang, perkataannya harus benar, tujuannya pun harus benar. Dan ini banyak Bapak kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah mengingatkan dalam hadis juga. Nah, umat ini diperintahkan untuk mengganti kata-kata yang tidak baik, walaupun tujuannya baik. Contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Hai orang-orang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, akan tapi katakanlah unzurna. Ra'ina artinya perhatikanlah kami. Unzurna artinya apa? Perhatikanlah kami. Kenapa Allah katakan jangan katakan ra'ina, tapi katakan unzurna? Kenapa? Karena ra'ina ini bisa dipelesetkan. Jadi ru'una, gila. Jadi wahai orang-orang beriman, jangan berkata pada Nabi ra'ina, karena nanti bisa dipelesetkan jadi gila, kamu gila, bukan perhatikan kami, tapi kamu gila. Ini kan tujuannya baik kan, tapi kata-katanya saya dipelesetkan. Makanya kata Allah ganti dengan unzurna. Kalau perhatikanlah kami, unzurna ini tidak bisa digeser. Jelas Bapak ya? Jadi kadang kita harus pilih-pilih kata sebelum menyampaikan pada seorang. Jadi itu perlu kita perhatikan dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq dan nasihat kepada siapapun saudara kita sama muslim.